Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anta ja'alal Qur'an al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikanlah Quran yang agung ini penyejuk hatiku, penerang dadaku, pengusir pelipur kesedihanku dan pengusir kegelisahan serta kegalauanku. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata ahlul Quran itu menjadi salah satu item yang ada pada orang soleh. Dan yang menarik lagi, ternyata orang soleh inilah yang berhak mewarusi dunia ini, bukan orang yang tidak soleh, apalagi orang kafir. Jadi orang-orang saleh itu peduli untuk menguasai dunia. Makanya Rasulullah diutus rahmatan lil alamin, bukan lil bangil atau lil jatim saja. Apalagi kita kemudian ada yang ogah memikirkan keadaan dan problem umat ini. Itu bukan orang soleh. Mari kita ungkap ini dan kita kuatkan dalam diri kita, sehingga level kita betul-betul pas menjadi orang soleh dan naik perangkat, ya, insyaallah. Itu Allah sampaikan di surah Al-Anbiya ayat 105 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Sungguh benar-benar telah kami tetapkan, kami tulis dalam Zabur min ba'di dzikr, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, yaitu Lauhil Mahfuz, bahwasanya atau sungguh bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh, ibadiyas salihun. Sungguh ini benar-benar tersebut di dalam Al-Quran juga, dan ini adalah petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Kita garis bawahi, yarithuha ibadiyas salihun. Jadi Allah mewariskan bumi ini kepada hamba-hambanya yang soleh. Jadi yang paling pantas menguasai bumi ini hamba Allah yang soleh.
Coba jelaskan ayatnya. Berarti kalau kita berharap yang mengatur kita ya orang-orang soleh. Itu paling pantas teman sekalian. Agar bumi ini akan diterapkan padanya nilai-nilai Al-Quran. Karena orang-orang soleh itu sifatnya cinta dan kuat pemahamannya kepada Al-Quranul Karim. Coba kita hubungkan ketika Allah menyebutkan ciri-ciri orang soleh dalam Al-Quran, yang Allah sendiri menjelaskan. Lihat surah Ali Imran 113. Ciri orang-orang soleh yang tadi kata Allah di surah apa? Al-Anbiya 105-106. Yarithuha ibadiyas salihin. Bumi ini Allah wariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Laisu sawa'an min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Coba perhatikan baik-baik surah Ali Imran 113. Sempurnanya sampai 114. Ahli kitab itu tidak semuanya yang buruk. Ummatun qa'imah, ada kelompok dari mereka yang istiqomah. Apa ciri yang Allah sebutkan keistiqomahan dari ahlul kitab? Yatluna ayatillahi, mereka rajin membaca ayat-ayat Allah. Ana al-laili, di tengah malam. Wahum yasjudun, dalam keadaan bersujud. Mereka selalu memperkuat imannya kepada Allah dan hari akhir. Mereka juga amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka suka bersegera melakukan banyak kebaikan. Setelah itu Allah mengatakan wa ulaika minas salihun. Itulah model orang-orang soleh menurut Allah. Jadi saya buat itemnya. Jadi orang-orang soleh yang Allah tetapkan sejak dulu bukan hanya di zaman Rasulullah dan kita sebagai umatnya, yaitu apa? Pertama, rajin membaca ayat-ayat Allah. Kalau kita rajin membaca Al-Quran. Dan yang kedua, sholat malam. Yang ketiga, selalu memperkuat imannya kepada Allah, yaumul akhir. Berikutnya, rajin berdakwah, mengajak orang berbuat kebaikan dan mencegah orang berbuat kejahatan. Dan yang kelima, sifatnya segera melakukan banyak kebaikan, senang melakukan banyak kebaikan. Ulaika minas salihin. Itulah orang-orang yang soleh. Jadi yang pertama Allah sebut tilawah Al-Quran adalah ciri orang-orang yang soleh yang pantas mewarisi dunia ini. Di mana itu yang calon bupatinya atau calon apa itu wajib bisa baca Al-Quran? Di mana? Ada syaratnya itu. Di mana? Di Aceh kalau nggak salah ya. Itu benar itu. Tes baca Quran.
bagi calon pemimpin. Benar, ada ayatnya. Allahu Akbar. Jadi Allah pencipta alam bumi ini, maka yang pantas untuk mengelola bumi ini ya hamba Allah yang soleh, yang membawa risalah Quran. Sederhana kan jemaah sekalian. Makanya kalau ada orang yang ahlul Quran nggak suka membahas politik, tanyakan kesolehannya. Jadi yang kita bahas adalah politik yang sesuai dengan Islam. Politik yang ditunggangi untuk menerapkan nilai-nilai Islam. Maka yang membahasnya juga orang-orang soleh jemaah sekalian. Yang ciri pertamanya adalah tilawah Al-Quran. Ya Rahman ya Rahim. Hal ini sebenarnya kita sangat paham, tetapi ya sering lupa. Setiap kita sholat kita selalu mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam raya. Jadi Allah ini yang mengatur semuanya, termasuk bumi kita. Salah satunya bumi ini. Dan Allah mengaturnya dengan menurunkan Al-Quranul Karim. Jadi yang pantas untuk mewarisi kekuasaan bumi ini orang-orang soleh yang suka dengan Al-Quran, yang ahlul Quran. Semangatnya! Jadi kita ini belajar Quran ternyata untuk memantaskan diri menjadi orang yang tinggal di dunia ini. Jadi kita bukan hanya berpikir menjadi penguasa kelas tinggi, di rumah tangga aja menjadi penguasa rumah tangga. Itu yang tepat ya, suami yang soleh. Kan begitu jemaah sekalian. Yang kecil-kecil dulu jemaah sekalian. Ya Allah ya Rabbi Karim. Jadi suami yang soleh yang pantas mengelola rumah tangga sehingga rumah tangga itu berjalan dengan bagus, dengan baik dan bahagia, yang suami yang soleh. Apalagi yang di atasnya, apalagi yang di atas lagi. Ya Rahman ya Rahim. Makanya kalau ada pemimpin muslim yang benci dengan para dai, aduh sudah jelas, sudah nggak masuk kriteria sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Jadi ingat-ingat kriteria orang soleh menurut Al-Quran. Tadi surah apa tadi? Ali Imran ayat 113, 114. Maka kalau kita selalu memantaskan diri menjadi orang-orang soleh, insya Allah kita layak dan pantas menjadi penguasa rumah tangga, penguasa RT, penguasa RW, apalagi di atasnya. Dan kalau memilih penguasa, maka lihat surah apa tadi? Ali Imran 113, 114 yang diawali dengan surah Al-Anbiya 105, 106. Bumi ini Allah wariskan kepada orang-orang soleh. Allahu Akbar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang berhubungan dengan Al-Quran, khususnya dengan Al-Quran, Allah beri semangat lagi. Jadi kita ambil dari kriteria orang soleh tadi, yang berapa tadi? 5 ya. Sekarang kita ambil dulu satu aja yang menjadi pembahasan kita setiap pagi Rebo ini, yaitu bagaimana ya Allah menekan-nekankan dan memberikan motivasi kepada orang-orang yang kita ini yang berusaha menjadi ahlul Quran. Ke surah Ali Imran ayat 79. Kunu rabbanina bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrasun. Jadilah kalian generasi Rabbani
dengan sebab kalian rajin mengajarkan kitab Al-Quran dari yang kalian pelajari sebelumnya. Allahu Akbar. Jadi Allah ada lagi istilah yang khusus buat orang-orang yang selalu mengajarkan Al-Quran dari yang rajin dipelajari, itu Rabbaniyin. Dalam tafsir disebut Rabbaniyin itu hukama, orang yang ahli, hakim, para hakim yang bijak. Ada juga ulama, orang-orang yang alim, betul-betul memperdalam, belajar rajin Al-Quran. Ada yang menyebut lagi ahlul ibadah, orang yang tekun beribadah, berusaha mengemas seluruh ucapannya, perbuatannya, pekerjaannya dalam kerangka ibadah. Ada juga menyebutkan ahlut taqwa, orang-orang yang rajin melaksanakan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran dan menjauhi larangan-larangannya. Itu dinamakan generasi Rabbaniyin. Kalau diartikan secara letterlek, pengabdi Allah. Ya memang kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Nah, diberi nama khusus Rabbaniyin dengan kriteria dia tekun mendakwahkan, mengajarkan Quran yang rajin dipelajari. Kita punya peluang untuk itu jemaah sekalian. Jadi enggak semua orang menjadi generasi Rabbani. Dan ingat-ingat jemaah sekalian, ini gelar dari Allah, bukan dari manusia. Allahu Akbar. Sudah tadi kita, maaf ya, bukan kepala besar ya, kita, ya Allah, kita ini diangkat oleh Al-Quranul Karim menjadi pewaris dunia ini. Maka sekarang kita memantaskan diri dengan menjadi orang-orang soleh, kan begitu? Dengan memenuhi berapa tadi? 5 kriteria di surah Ali Imran 113, 114. Dan untuk Al-Quran khususnya, kita memantaskan diri menjadi generasi Rabbani. Ya Allah ya Rabbi Karim. Jadi inilah perjalanan hidup kita. Kita mematangkan diri untuk menjadi orang-orang soleh dan juga generasi Rabbani. Wih, begini kata Allah, silahkan warisi bumiku. Allah redha, Allah senang gitu melihat orang-orang soleh yang mengelola bumi ini. Dan kita tahu kan carut marutnya keadaan, hukum nggak tegas, nggak jelas, kan begitu cuma sekalian. Pengelolaan alam yang sangat kaya di Indonesia itu juga untuk siapa? Pasti carut marut ini gara-gara yang mengelolanya, maaf, bukan orang soleh. Kalau dikerucutkan lagi, pasti mereka yang membuat carut marut pengelolaan alam ini, pengelolaan dunia ini, pasti jauh dari Al-Quranul Karim. Ya Rahman Rahim. Jadi betul-betul kita diarahkan oleh Al-Quran untuk menjadi orang yang pantas mendapat kemuliaan di dunia, kan begitu, sampai di akhirat. Makanya kita diajari berdoa oleh Allah kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita baik atau saadah, bahagia, otomatis ini yang luar biasa ya, yang ayatnya pakai waw. Jadi
yang kita harapkan itu bahagia dunia yang membuat kita otomatis bahagia akhirat. Dan yang paling penting lagi kata Allah, kamu selamat dari siksa api neraka, nggak tersentuh api neraka sama sekali. Begitu agungnya nilai-nilai Al-Quran. Coba apa yang kurang itu kan? Jadi apa yang buat kita nggak tertarik dengan Al-Quran? Al-Quran menjamin yang bersama Al-Quran itu paling pantas mewarisi dunia. Coba apa kurangnya coba? Dia bahagia di dunia, apa kurangnya coba? Mau apa coba? Dan ternyata itu langsung berkaitan dengan bahagia akhirat. Sempurna nih jemaah sekalian. Kalau boleh kita katakan, yang suka dengan dunia seharusnya dia suka dengan Al-Quran, agar sempurna kenikmatan yang dirasakan di dunia. Coba sekalian. Jadi Quran ini bukan menghalangi kita untuk menguasai dunia, yang seringkali menjadi penghalang kita untuk tekun tilawah. Waktu kita ini loh, the time is money. Waktu adalah duit. Baca Quran sekian ya, nanti duitnya hilang nih. Kan begitu Mak, sederhana itu kan. Kita sepertinya paling repot, paling sibuk dengan dunia. Betul? Woi, sehingga seolah kalau hilang waktu untuk dunia, rugi kalau kita ngaji dan taklim. Serius ini Mak, ini tantangan paling besar yang membuat kita terhalang menjadi orang yang paling pantas mewarisi dunia, bahagia di dunia, bahkan sampai di akhirat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kita dustakan jemaah sekalian yang berbahagia? Nikmat sekali kita bersama Al-Quran. Coba ya Allah, mau apa ini jemaah sekalian kita kan? Mau nyari aman yang lagi itu jemaah sekalian. Aduh ya Allah, luar biasa ini. Alhamdulillah. Karena itu jemaah sekalian, semakin indah, semakin terbentuk suasana yang memungkinkan dunia makin damai kalau semakin banyak orang yang menjadi generasi robbani, orang yang tekun menyampaikan Quran dan tekun mempelajarinya. Makanya kita harus punya semangat untuk menyebarkan semangat ini jemaah sekalian. Ya apa caranya gitu jemaah sekalian? Dengan kata lain, kita menjadi pengiklan semua agar semua teman-teman kita itu bersama-sama dengan kita menjadi ahlul Quran, generasi robbani. Kan begitu jemaah sekalian bahagia. Ya Rahman ya Rahim. Ya maaf jemaah sekalian, saya berusaha ya adanya sekecil apapun, walaupun waktu memang banyak tersita ya. Yang ini yang saya live TikTok ya, selamat buat teman-teman yang ikut dari TikTok. Itu kemarin terakhir di sini 1.400 yang mengikuti acara kita dari TikTok. 1.400, semakin naik alhamdulillah. Itu setelah ini saya upload ke YouTube. Itu perlu waktu saya paksakan jemaah sekalian. Maaf ya, saya berusaha untuk menyebarkan semangat ini. Channel saya di YouTube Jun Pancor. Jadi semua materi-materi yang saya di sini ada di situ. Ada yang saya potong 1 menit. Hal-hal yang mendasar 1 menit ada di situ. Baru kemudian saya upload semuanya yang setengah jam ini. Ya sebagai salah satu usaha saya juga untuk agar semangat cinta Quran ini semakin cepat meluas dan kita sama-sama menjadi generasi robbani. Allahu Akbar. Semangatnya. Ayo. Dimasukkan yang bahagia.
Allahu Akbar. Sebagai puncak dari pembahasan kita pada pagi ini, agar kita semakin punya greget yang kuat sekali, tidak ingin menyia-nyiakan nikmat besar ini bersama Al-Quran. Coba dengarkan perkataan Khabbab bin Ard. Jadi beliau punya moto yang setelah dipahami dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, ada sebuah ungkapan yang sangat indah dari beliau. Taqarrab ilallahi mastata'ta wa'lam annaka lan taqarraba ilaih bisyai ilaih illa bikalami. Indah sekali ini. Kan setelah kita tahu tadi bagaimana Allah mewarisi bumi buat orang-orang soleh yang di dalamnya punya kriteria apa tadi? Sangat suka baca Quran di tengah malam. Ini menarik nih, kata-kata baca Al-Quran di tengah malam. Ini menarik ini. Ketika orang terlelap tidur, waktu yang membuat orang malas, tapi dia sempatkan untuk bangun tilawah. Saking cintanya dengan Al-Quran Al-Karim. Kan begitu jemaah sekalian. Apalagi di siang hari, seger gitu kan, tambah semangat begitu. Kemudian apa tadi? Allah mengkhususkan generasi yang dari orang-orang soleh, diberi lagi gelar yang dari antara mereka yang sangat tekun untuk dakwah dan belajar Quran, generasi Rabbani. Maka Khabbab bin Aras mengatakan, mendekatlah kepada Allah mastata'ta, dengan penuh semangat. Mastata'ta itu sekuat-kuatmu, jangan asal. Mastata'ta, kerahkan segenap kemampuanmu kalau kamu mendekat kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, innaka lan taqarraba ilaih, engkau tidak akan bisa mendekati Allah dengan sesuatu yang lebih baik illa bikalami, kecuali dengan melalui Al-Quran. Jadi cara takarrub yang paling bagus untuk bisa mendekati Allah ya cuma satu, melalui Al-Quran. Indah sekali bahasanya, yang membuat kita kalau ngaku ahli ibadah pasti suka dengan Al-Quran, kan begitu. Ngaku ahlu taqwa pasti melalui Al-Quran. Dan apa tadi? Kalau menjadi orang yang soleh, ya pasti melalui Al-Quran. Itu sarana terbaik untuk mendekati Allah, melalui Al-Quranul Karim. Makanya ini puncaknya, hanya Al-Quran yang dijamin kalau kita baca itu pahalanya per huruf. Coba gimana coba, bayangkan itu, saking mulianya, saking hebatnya nilai takarrub melalui tilawah Quran. Pahalanya bukan berapa lama bacanya atau berapa ayat, bukan, per huruf. Coba rasakan itu jemaah sekalian. Ya Rahman ya Rahim, per huruf. Ya Allah ya Rabbi Karim. Saya sering menggunakan ini sebagai perumpamaan. Yang suka duit, tolong hitung nilainya berapa. Kan satu huruf 10 kebaikan. Udah, taruhlah 10 itu 10.000. Padahal ya enggak, ya sedikit itu 10.000. Kan begitu jemaah sekalian. Terus gimana ngitungnya? Satu halaman Quran itu
kalau di jumlah berapa huruf? Kurang lebih 500 huruf. Kurang lebih 500 huruf. Kali 10.000 berapa jadinya? Berapa Pak? 5 juta. Jadi kita duduk 1 menit 5 juta penghasilan kita. Subhanallah. Padahal ini hitungan paling kecil. Bagaimana kalau 10 itu 10 juta? Loh serius sih mas kalian nih. Yang suka duit, yang suka menghalangi kita untuk tilawah itu kan cari uang. Nah, halo. Dan ingat, kekayaan itu bukan sekedar yang kita pegang. Pahala itu kekayaan yang kita simpen dapat di akhirat. Yo, yang suka nyimpen duit di bank, nyimpen kekayaan di akhirat, bukan di bank. Nah, itu bahasanya. Allahu Akbar ya, jemaah sekalian. Begitu Allah mengagungkan Al-Quran per huruf. Jadi satu halaman berapa tadi? 5 juta. Subhanallah. 10 menit 10 kali 5. Wah subhanallah, 1 jam. Apa gitu ya. Begitu ya, luar biasanya. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Memang sebaik-baik kalian adalah yang rajin mengajarkan dan mempelajari Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang soleh yang semakin pantas untuk bahagia di dunia sampai di akhirat, yang menguasai dunia ini. Ya, dan menjadi generasi Rabbani karena kita semakin rajin mendakwahkan nilai-nilai Al-Quran yang kita pelajari. Dan Rasulullah mengatakan khair, memang kamu yang terbaik, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.